Ini bukan salah gue. Tuh, gue bisa ngapa-ngapain. Maafin gue gak bisa perjuangin lo semua. Gue cuma bisa doa lo semua di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat sekalian dimanapun ya teman-teman berada, kenalkan saya Ahmad Nur Ramadian, biasa dipanggil Ian. Aktivitas saya itu sebenarnya sekarang ada berbagai macam jenis kali ya. Yang pertama, saya bergerak juga di dunia entertain. Yang kedua di sosial. Yang ketiga di traveling. 3 itu. Entertain ya, saat ini teman-teman, entertain itu kan gak jauh dari konten. Nah, saya ini bergerak di konten tapi di perfilman. Punya PH sama teman-teman, namanya Socio Pictures ya. Ini PH yang kita rancang bersama. Untuk skalanya bukan lagi skala nasional, tapi impian kita adalah impian untuk internasional. Bahkan berharap konten yang kita buat, film ini mendapatkan nominasi Oscar, memenang Oscar. Sebenarnya saya itu belum pernah belajar di sekolah formal yang terkait dunia acting misalnya atau perfilman, enggak. Tapi memang ini didasari karena dari dulu ya, aktivitas saya itu memang berbicara depan umum gitu, menjadi MC, menjadi pembawa narasumber begitu, dengan berbagai macam hal atau materi begitu kan. Nah, terjun pertama kali di dunia acting itu saat saya di tahun 2022, baru-baru kemarin 2021 akhir sih, itu terlibat dalam satu PH namanya Teladan Sinema, diminta untuk menjadi aktor waktu itu film panjangnya mereka berjudul Cinta Yang Halal. Saya masuk di situ menjadi aktor pembantu utama. Jadi ada aktor utamanya dan saya menjadi aktor pembantunya gitu ya. Jadi skala levelnya tuh aktor utama, pembantu utama, baru figuran kan begitu. Nah, saya di leveling 2 itu ya lumayan lah, dapat 9 scene atau 9 adegan lah, 9 scene gitu. Di situ syuting selama 1 hari penuh. Jadi kalau dibagikan itu film panjang, saya seperempatnya ada saya lah, kira-kira begitu di film panjang itu. Nah, sejak itu baru ternyata menyenangkan di dunia acting. Kenapa? Karena di situ kita belajar bagaimana cara kita berpindah fase atau kondisi. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak memainkan drama atau tidak memainkan peran. Semua kita itu berperan, semua kita itu aktor dalam kehidupan kita masing-masing. Oke, sekali lagi, semua kita itu adalah aktor atau artis di kehidupan kita masing-masing. Tidak ada yang tanpa skenario. Pasti teman-teman dalam melakukan sesuatu itu butuh rencana, punya planning. Planning dalam perfilman itu namanya skenario yang mesti dijalankan, gitu kan. Ketika teman-teman punya rencana, ingin menyapa orang, ingin bertemu orang, ngomong apa dengan orang tersebut, negosiasi apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan. Kalau orang yang bermain film itu sedang melakukan miniatur kehidupan, gitu. Saya mah sedang memerankan miniatur kehidupan dalam bentuk skenario film. Skenario di dunia ini siapa saudaranya? Saudaranya adalah Allah Subhanahu wa taala kalau versi agama Islam. Ya kan? Allah adalah penulis naskah atau sutradara terbaik, sutradara paling agung di alam semesta ini versi agama Islam. Kalau di film, maka juga punya sutradara. Ada naskah filmnya. Di kita itu ada namanya takdir yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Itu namanya skenario kehidupan milik kita masing-masing. Jadi kita sedang berperan juga, gitu. Jadi gini ya, setiap kita itu punya potensi, setiap kita itu punya peluang untuk melakukan aktivitas di luar apa yang menjadi kebiasaan kita, gitu.
yang membuat orang itu tidak mampu melaksanakan suatu hal itu karena orang itu tidak mau sebenarnya. Tapi karena orang itu mau, maka dia bisa belajar. Makanya kenapa ada proses pembelajaran kan. Jadi setiap orang apakah bisa bermain peran di dunia film gitu? Bagi saya itu semua orang bisa menjadi talent di film, bisa. Peluang di sini, tapi saat peluang itu ada, peluang untuk bermain film itu ada, maka saya langsung menjadikan diri saya untuk mampu upgrade diri, upgrade kapasitas. Nah, itu yang saya lakukan. Banyak di antara kita ketika dikasih peluang, apapun ya, ini kita nggak bicara film, peluang untuk menjadi apa misalnya, menjadi peluang untuk menjadi seorang yang kaya raya di bidang media sosial, gitu kan? Saya emang nggak mampu, saya emang nggak pernah jualan di media sosial. Ketika dia ngomong nggak mampu, tertutuplah pintu untuk dia menjadi seorang yang kaya di situ. Itu problem pertama. Itu namanya kita tuh punya mental block tuh. Tolong buka mental block itu bahwa kita tuh bisa. Dengan cara apa? Menekuni dan belajar begitu, apapun profesinya, teman-teman. Jadi nggak ada di dunia ini yang tidak bisa kita ahli di bidang itu, nggak ada. Faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi kapasitas peningkatan diri kita, sangat mempengaruhi. Contoh, teman-teman ingin masuk ke dunia film, maka bergaullah sama orang-orang yang punya kapasitas di dunia film, masuk ke lingkungan tersebut begitu. Jadi pilihlah lingkungan di mana teman-teman ingin meningkatkan kapasitas diri, apapun itu profesinya. Problem terbesar dalam meningkatkan diri kita diterima oleh lingkungan, oleh orang lain adalah bahwa kita mengatakan bahwa saya ini nggak bisa. Ini problem terbesar. Yang pertama mesti dilakukan adalah coba dulu perannya. Banyak belajar dari mana? Bisa dari buku, bisa dari nonton film-film yang memerankan itu. Jadi nggak ada tuh cerita nggak bisa begitu. Jadikan diri kita itu terbuka aja, nggak perlu merasa bahwa harga gue mahal. Siapa yang mau menerima Anda? Tapi buktikan dulu apa yang bisa saya berikan. Buktikan dulu dengan prestasi. Buktikan dulu dengan kontribusi apa yang bisa teman-teman berikan. Baru bicara saya dapat berapa. Gue denger lu fitnah gue. Itu bukan gue. Gue udah bilang sama lo ya, lu boleh fitnah gue apapun, tapi kalau lu udah nyentuh masalah duit, gila lo, bukan teman lo. Chill. Ini bukan salah gue. Sorry. Gue bisa ngapa-ngapain. Maafin gue gak bisa perjuangin lo semua. Gue cuma bisa doa lo semua di luar sana bisa dapat kerjaan yang lebih layak, bisa lebih kaya dari gue. Maafin gue. Tapi gue cuma pengen satu dari lo semua. Pernah kalahin gue ya. Gue tetap teman lu, gue tetap sahabat lu. Ini bukan salah gue. Please, jangan salahin gue. Pelan. Bagaimana cara kita bisa memunculkan ekspresi marah sedangkan kita nggak tahu ini tuh seperti apa feel-nya begitu. Maka yang paling mudah sih itu menghadirkan marah kita. Kita marah tuh dalam kondisi apa? Di waktu yang lampau. Kita masukin energi itu ke kita, lalu kita munculkan dalam bentuk wajah dan gerak tubuh kan. Tapi
mulut kita berucapnya seperti apa yang di skrip. Nah itu tuh sedihnya kita misalkan kalau di adegan itu sedihnya menangisi kepergian pacar kita yang meninggalkan kita selama bertahun-tahun begitu kan, kita sedih tuh, diminta untuk sedih sama saudara. Tapi di benaknya si pemain atau si aktor itu dia ekspresi sedihnya itu ketika dia ditinggal oleh orang tuanya atau ibunya yang wafat. Dia munculin tuh kesedihan dia saat dia ditinggal ibunya yang meninggal dunia. Dia ingat-ingat lagi, saya sedihnya itu dalam kondisi apa, ekspresi saya sedih seperti apa. Nah, ekspresi sedih saat dia ditinggal orang tua meninggal dunia itu dihadirkan saat dia melakukan adegan acting itu. Muncul di kamera seolah-olah ditinggal pacar, padahal mah di otaknya dia ditinggal siapa? Orang tua. Maka dapat sedihnya. Nah, tantangannya menghadirkan sedih yang masa lalu itu masuk ke masa kini. Nah itu tantangannya tuh. Ngeri ya, aktor tuh malah capek, makanya tuh capek pak. Acting komedi tantangannya lebih luar biasa. Gini ya, kadang kita kalau lagi di tongkrongan kita gampang kan ngelucu, ngeguyon, dan itu begitu aja tuh mengalir tuh, karena kita tidak ada beban pak, tidak ada beban untuk membuat mereka tertawa. Segering-garingnya kita di tongkrongan itu tetap diterima gitu, karena kita sedang tidak lagi acting natural. Problemnya adalah ketika kita disuruh melucu, kita nggak tahu pak, apalagi depan kamera pak, kita nggak tahu apakah melucu kita itu diterima oleh penonton. Kita nggak tahu. Tiap komedian yang berhasil di Indonesia itu bukan sedang memerankan orang lain, tapi dia sedang memerankan dirinya sendiri. Mana ya? Oh ini nih, ini kunci. Sama dia bukan kunci, sama dia itu bukan kunci nih namanya nih, tapi bisa jadi korek kuping. Apalagi selain korek kuping, ini apalagi kira-kira? Tusuk gigi. Kemarin saya naik angkot, naiknya berapa kilo? Ya kan? Ini bicara angkot pak, bukan bicara naik berat badan. Iya kan, kalau bicara naik itu naik berapa kilo, 50 kilo kah, 3 kilo kah, gitu. Itu coba kalau Ian yang begitu, bisa jadi nggak lucu gitu. Jadi makanya perankanlah komedi sesuai dengan passion kita, jangan memaksakan jadi garing kalau komedi. Tapi kalau marah, sedih, itu masih bisa dipelajari. Yang pertama, saya pernah memerankan komedian gitu ya, sosok seorang waiters sama Bro Dede Delicious di film Cinta Yang Halal. Itu saya duet sama dia menjadi seorang waiters yang konyol. Itu Cinta Yang Halal tuh di Teladan Sinema, nontonnya bisa di situ, berbayar di platform Teladan Sinema ada. Terus setelah itu saya pernah memerankan sebagai seorang dosen. Terus saya juga pernah memerankan sebagai dosen, pernah terus menjadi orang gila. Saya juga pernah orang gila tuh maksudnya di situ adegannya tuh saya seorang pejabat yang kaya raya, tapi saya terlibat korupsi. Akhirnya harta saya disita dan saya jadi gila gitu, dan dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi suatu ketika saya kabur lah dari rumah sakit jiwa itu, dan seolah-olah saya masih menjadi seorang pejabat. Nah, saya pernah tuh jadi orang gila itu. Orang gila yang sedeng lah, karena bayangin dulu pernah kaya raya, tertangkap, jadi miskin, stres tuh. Nah, stres itulah yang membuat saya jadi gila tuh. Nah, saya mesti memerankan menjadi orang gila tersebut. Susahnya minta ampun itu. Terus saya juga pernah memerankan jadi seorang bapak yang punya anak kecenderungan gay atau suka sama cowok tuh, cowok si anak saya itu, dan saya jadi bapaknya dia. Itu saya pernah. Dan yang terakhir, saya pernah jadi sosok bapak. Bapak ini suku Jawa dan punya anak, punya istri satu, tapi bapak ini nikahnya 2 kali ya, karena dia meninggalkan istri pertama dan mendapat istri yang kedua. Terus bapak ini dibunuh, ya saya dibunuh gitu di situ. Ya terjadi, dan ternyata yang ngebunuh saya itu adalah anak saya sendiri dari hasil hubungan saya dengan istri saya pertama. Jadi anak saya pertama dari istri pertama itu ngebunuh saya di rumah saya.
gitu. Dan si anak saya ini yang pertama nih dibunuh kan? Saya dibunuh tuh sama dia, dan dia dibunuh oleh anak saya dari istri yang kedua. Rumit ya? Ya gitulah kira-kira filmnya tuh. Itu judulnya 2/3 bagian. Itu kemarin menang awarding juara 3 yang diadakan sama Universitas Budi Luhur gitu. Jadi se-Indonesia tuh kita menang juara 3 si film 2/3 bagian ini, karya Pratama Universe. Dan ada karya lagi punya saya juga di Socio Pictures, itu menang 12 awarding festival luar negeri. Judul filmnya itu short movie sih, film pendek, judulnya Tunggu. Itu dapat 12 penghargaan atau award dari festival luar negeri. Luar negeri ya. Jangan pernah mengatakan bahwa kita tidak bisa, kita tidak mampu, tapi katakan bahwa kita punya Allah SWT yang maha mampu, maha besar, maha kuat, yang mampu memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan takdir-takdir baik dalam kehidupan kita. Berbuat baiklah kepada lawan kita. Karena kenapa? Berbuat baik kepada kawan itu biasa, tapi berbuat baik kepada lawan itu luar biasa. Jadilah orang-orang yang luar biasa.